Tes. Tes. Udah, Ya. Bu. Iya. Kita mulai silakan. saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing akademik kami, yakni Ibu Ayuning Atmasari, MC Psikolog, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini menyempatkan waktu untuk hadir di seminar kita kali ini. Yang kami hormati pula Ibu Fitri Nurrohmah, MC Psikolog, yang dalam hal ini sudah bersedia untuk menjadi pemateri di seminar kita kali ini. Kami haturkan terima kasih banyak, Bu. Nah, teman-teman semua, pada webinar kita kali ini, kita kedatangan tamu spesial, di mana beliau ini merupakan teman dari pemateri kita. Nah, beliau ini sangat expert di bidang kompetitif. Beliau bernama Pak Catur Prasetyo, SST, Par, MSI. Nah, di mana beliau merupakan founder startup aplikasi ikan segar di Indonesia. Insya Allah sekali. Kemudian, tak lupa pula kami selaku penyelenggara menghaturkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang dalam kesempatan kali ini sudah bersedia hadir menjadi untuk bergabung bersama kami di webinar kami kali ini. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dalam kondisi yang insya Allah baik dapat berkumpul, dapat ikut bergabung di webinar kita kali ini. Sebelum acara inti kita mulai, perkenalkan kami dari kelompok Seminar Psikologi Industri dan Organisasi kelas A, Fakultas Psikologi Universitas Teknologi Sumbawa, sebagai tim penyelenggara yang dalam kesempatan kali ini saya Ista Pratiwi dipercaya sebagai moderator selama beberapa waktu ke depan. Nah, teman-teman sekalian, sebelum acara ini kita mulai, agar lebih barokahnya acara ini, marilah sama-sama kita membuka acara ini dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman dan hadirin semua, webinar kita kali ini akan membahas mengenai strategi keunggulan kompetitif di era revolusi industri 4.0 dalam perspektif psikologi industri dan organisasi. Di mana keunggulan kompetitif itu sendiri bahkan menjadi aspek yang penting di era 4.0 ini. Karena masa sekarang ini tidak dapat dipungkiri bahwa perlahan semua beralih ke teknologi digital. Interaksi antara manusia dengan teknologi sudah tidak dapat terelakkan lagi. Kemudian, oleh karena permasalahan-permasalahan tersebut, kami pada webinar kali ini diharapkan untuk mengetahui kira-kira seperti apa sih strategi keunggulan kompetitif yang diterapkan di era revolusi industri 4.0 itu sendiri, khususnya dalam perspektif psikologi industri dan organisasi. Setelah saya sudah memperkenalkan tema kita, selanjutnya saya akan izinkan saya untuk membaca CV dari pemateri luar biasa kita kali ini.
Nah, beliau ini, pemateri kita ini bernama Fitri Nur Rohmah, MC Psikolog, di mana beliau lahir di Bogor, tepatnya tanggal 28 Juli 1984. Adapun riwayat pendidikan beliau TK di TK Islam Syuhada Depok, kemudian SD di SDN Negeri Anyelir 1 Depok, kemudian MTS di MTS Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan Jawa Barat, dilanjut dengan MA atau Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan Jawa Barat juga, dan mengampuh S1 Psikologi STAI Citra Didaktika di Lebak Bulus, kemudian S2 di mengambil psikologi profesi di Universitas Persada Indonesia YAI Salemba Jakarta Pusat, dan sekarang sedang menjalani tahap akhir S3 mengambil psikologi di Universitas Persada Indonesia YAI juga. Selanjutnya teman-teman, saya akan membacakan mengenai riwayat pekerjaan beliau. Pada tahun 2018 sampai 2019, beliau mengabdi di Sekolah Islam Terpadu Darul Abidin sebagai psikolog sekolah. Kemudian pada tahun 2017 sampai 2020, beliau mengabdi di Paramita Karya Jakarta sebagai konsultan psikologi. Pada tahun 2016 sampai 2018, beliau bergabung di Lita Grading Konsultan Jakarta sebagai konsultan psikologi. Nah, kemudian pada tahun 2014 sampai 2017, beliau berada di Sekolah Alam Matwa Depok sebagai psikolog sekolah, dan pada tahun 2014 sampai 2016 beliau mengajar di SDIT As-Sofa Depok sebagai psikolog sekolah. Selanjutnya pada tahun 2013 sampai sekarang beliau juga berada di MIT Hidayatul Atfal Depok sebagai psikolog sekolah. Kemudian tahun 2010 beliau sampai 2019 beliau berada di lembaga psikologi konsultan sebagai konsultan psikologi. Kemudian pada tahun 2010 sampai 2011 beliau bergabung di lembaga konsultan Optima Option Jakarta sebagai koordinator. Di tahun 2009 sampai 2010 beliau juga bergabung di lembaga Experience Konsultan Jakarta sebagai staf PSDM. Kemudian pada tahun 2007 sampai 2009 beliau berada di lembaga konsultan psikologi Kita Jakarta sebagai koordinator. Kemudian pada tahun 2006 sampai 2007 beliau berada di Studia Press Jakarta sebagai editor lepas. Nah, pada tahun 2006 sampai 2019 pula beliau mengajar sebagai guru bahasa Inggris di beberapa TK dan privat. Di tahun 2019 dan sampai 2020 beliau pernah menjadi dosen di Universitas Teknologi Sumbawa. Kemudian tahun 2021 sampai sekarang beliau berada di lembaga konsultan psikologi Laksana Sumbawa sebagai konsultan psikologi. Masya Allah, banyak sekali pengalaman kerja beliau, Masya Allah. Selanjutnya teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita persilahkan kepada pemateri luar biasa kita kali ini, kepada Ibu Fitri Nur Rohmah, MC Psikolog, kami persilahkan. Halo. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baiklah rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebelumnya sudah diperkenalkan siapa saya, mungkin tadi banyak ya
ya bacanya ya. Karena saya dari dulu, saya kalau pekerjaan multiple, jadi dalam satu hari saya bisa nanganin 3 tempat. Jadi di biro konsultan mana, di sekolah mana, jadi itulah kerjaan saya. Dan selanjutnya, pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang strategi keunggulan kompetitif di era revolusi industri 4.0 dalam perspektif psikologi industri dan organisasi. Baiklah, silakan dimulai slide-nya. Oke, yang pertama, kita akan melihat tentang sejarah revolusi industri. Revolusi industri ini yang terakhir adalah 4.0, di mana yang pertama, industri 1.0, itu dimulai oleh alat tenun mekanis dengan tenaga air dan uap. Dilanjut ke industri 2.0, itu produksi massal menggunakan listrik dan perakitan. Jadi ini sudah dimulai pemotongan hewan secara massal tahun 1870 di Amerika Serikat. Selanjutnya industri 3.0. Nah, itu pada tahun 1969 industri ini menggunakan elektronik dan teknologi informasi untuk otomatisasi produk berbasis komputer. Dan yang sekarang, industri 4.0. Nah, ini satu tingkat di atas 3.0, yaitu teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber atau dunia maya. Oke, next. Nah, revolusi industri 4.0. Nah, dari situ dapat diambil pengertian bahwa apa yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional sehingga informasi dapat menyebar dengan cepat dan menyeluruh. Jadi intinya adalah di industri ini internet adalah satu hal yang paling krusial karena di sini networking itu adalah satu hal yang paling utama. Selanjutnya, kemunculan awal revolusi ini ada di Hannover Fair tahun 2011 di Jerman. Adapun tujuannya yaitu meningkatkan daya saing industri tiap negara dalam menghadapi pasar global yang sangat dinamis. Kenapa? Karena ini diakibatkan pesatnya perkembangan teknologi digital. Nah, poin utama ya, kemarin juga saya sudah diskusi dengan panitia gitu. Ini kenapa 4.0? Poinnya itu apa? Jadi sebenarnya 4.0 poinnya satu, masyarakat melek internet. Yang kedua, Anda dituntut untuk menciptakan hal yang baru. Berarti Anda diharapkan untuk mempunyai lahan pekerjaan yang baru. Anda bisa menciptakan itu. Atau ketika Anda menjadi seorang karyawan pun, kalian harus punya terobosan-terobosan baru buat perusahaan. Selanjutnya, nah saya punya nih contoh aplikasi industri 4.0. Yang pertama, wah ini Menteri Pendidikan kita. Nah, beliau adalah pencetus aplikasi Gojek. Nah, ini adalah contoh aplikasi industri 4.0 di bidang transportasi. Nah, bagi Anda yang suka, nah nih ya terutama nih mahasiswi nih. Nih, kalau Anda mau melihat diri Anda, waduh, saya mau beli nih barang gitu ya. Ini bagusnya pakai yang apa ya, make up-nya apa ya, fashionnya apa. Nah, itu ada aplikasi namanya virtual mirror. Jadi sebelum membeli, si aplikasi itu akan mendeteksi wajah Anda. Jadi Anda akan tahu, oh ini kalau misalnya saya pakai baju ini jadinya gini. Kalau saya pakai make up ini, foundation ini akan seperti ini. Gitu. Jadi itu untuk memudahkan para konsumen untuk memilih. Nah, ternyata saya perlu tengahkan lagi bahwa industri dan organisasi ini bukan hanya untuk perusahaan, tapi karena pendidikan berwadah di sebuah organisasi yang bernama sekolah, maka PIO pun sebenarnya aplikasinya itu adalah di sekolah. Nah, itu contoh aplikasinya adalah ujian online untuk para murid. Oke, selanjutnya, nah saya punya lagi nih, contoh aplikasi nih di Indonesia lagi. Ini kebetulan teman saya di S3, beliau adalah Mas Catur.
Jadi beliau adalah pencetus aplikasi penjualan ikan segar laut di Indonesia. Yang pertama, jadi saya bersyukur beliau pada hari ini mau hadir untuk sharing bersama kita. Dan selanjutnya, oh ternyata di ikan segar ini bahkan dia melakukan terobosan, ada podcast. Podcastnya bernama Generasi Ikan. Oke, untuk selanjutnya mari kita dengarkan sharing dengan beliau. Silakan kepada moderator. Ya teman-teman semua, jadi kita akan mendengarkan sharing dari Pak Catur Prasetyo SST Park MSI. Nah, di mana beliau ini sangat expert dalam bidangnya. Mungkin langsung saja kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Tes, terdengar? Terdengar ya? Ya. Oke, yang pertama terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada Mbak Fitri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Jakarta, ya. Salam pelopor generasi ikan. Saat ini memang saya sedang menyelesaikan studi S3 dengan Mbak Fitri, ya. Nah, ini saya akan sharing sedikit tentang salah satu bisnis saya yang kita sebut adalah ikan segar Indonesia berbasis aplikasi industri 4.0. Jadi kalau misalnya kita cara mudahnya untuk merangkum adalah 4.0 adalah robot ketemu robot, ya. Jadi ini berdasarkan dari dari robot, misalnya robot yang akan menyediakan aplikasi dan robot-robot lain. Jadi 4.0 adalah aplikasi yang memudahkan orang lebih efisiensi, seperti itu. Nah, selanjutnya ikan segar Indonesia ini kurang lebih sudah build 4-5 tahun. Saya sudah build ini, aplikasi ini kurang lebih 4 tahun. Jadi menariknya aplikasi ini adalah saya sharingnya bukan hanya untuk ikan saja, seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, 4.0 adalah sebuah hal yang semua orang mau nggak mau akan jump in. Seperti ikan segar Indonesia, memang kalau misalnya teman-teman bisa lihat di iOS dan di Android, kita sudah bisa diunduh iOS dan Android dan bisa diakses 150 negara. Saat ini ikan segar Indonesia berbasis di pasar ikan modern Muara Baru. Dari satu tempat bisa serve sampai se-Jabodetabek. Jadi it's mean ini sangat efisien karena kita pembayarannya juga melalui payment gateway, e-wallet dan yang lain-lainnya. Saya yang mau sharing seperti ini adalah di Indonesia sudah banyak sekali startup rintisan yang setiap orang bisa menjadi pemilik, bisa mengembangkan sendiri. Nah, ini aplikasinya kalau teman-teman bisa lihat di Instagram Ikan Segar Indonesia, dan yang paling penting adalah ketika kita mempunyai aplikasi sendiri, branding nama kita akan naik. Karena itu perlu banget exposure. Memang kita punya platform-platform e-commerce lainnya, tapi yang benefit yang kita dapatkan adalah branding kita akan tetap naik terus. Dan aplikasi Ikan Segar Indonesia ini juga mungkin bisa seluruh Indonesia. Saya berharap teman-teman di Sumbawa, karena berbasisnya juga ikan di sana, mungkin saja ikan segar ada di sana. Karena dari satu tempat, dari pasar ikan modern Muara Baru, itu bisa serve kurang lebih 26 juta orang yang ada di Jabodetabek. Nah, di sini penting sekali buat kita semuanya bahwa era internet, era digital, semua sudah mulai go digital. Bahkan wakaf, sedekah,
terusnya aplikasi-aplikasi game, aplikasi-aplikasi lainnya, ya pendidikan dan semuanya, semua sudah booming. Saya berharap dengan sharing seperti ini, teman-teman bisa melihat, kalau misalnya lihat di aplikasinya, sekarang mungkin bisa download di iOS dan Android, kita ada kurang lebih 150 jenis ikan. Jadi para pedagang ikan di Pasar Ikan Muara Baru kita serap ikannya. Kurang lebih ada 1.500 para pedagang ikan yang kita serap ikannya untuk kita distribusikan ke orang-orang. Jadi kelebihannya memang ada platform lain, tapi Ikan Segar Indonesia hanya ada satu yang khusus penjualan ikan. Dan itu bisa dibeli ya dengan payment gateway, virtual account dan yang lainnya, tinggal klik dan kita bisa kirim, dan tentunya pasti jauh-jauh lebih fresh. Tapi yang saya mau sharing di sini adalah bahwa kita memang di Indonesia rintisan startup memberanikan diri untuk membuat startup ini dengan harapan bahwa pemain lokal akan terus berkembang dan kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu sih dari saya, Bu Moderator. Mungkin ada pertanyaan karena ini ada podcast Generasi Ikan. Terkadang kita memang buat ini memang kita mau sesuai dengan tagline kita adalah pelopor generasi ikan. Kita mau membentuk Indonesia generasi yang kuat dan sehat dari manfaat-manfaat ikan itu. Mungkin Sumbawa ikannya lebih banyak daripada di Jakarta. Jadi ini mungkin bisa menjadi basis ataupun nanti bisa diimplemented ke Sumbawa atau di seluruh Indonesia. Dan ini podcastnya semua orang dari lini industri berbicara tentang ikan, berbicara dengan manfaat-manfaat ikan. Ada yang suka, ada yang nggak suka, bisa dilihat di YouTube dari podcast Generasi. Dari saya itu aja. Jangan lupa download ya. Salam dari Jakarta. Terima kasih Bu Moderator. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu untuk sharing bersama kami di sini. Teman-teman sekalian, ternyata kita mungkin ada yang masih belum kenal dengan beliau. Saya akan membacakan sedikit CV mengenai beliau, mungkin agak sedikit terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Baiklah, beliau ini bernama Pak Catur Prasetyo, SSC, Par, MSI. Nah, beliau ini merupakan founder aplikasi Ikan Segar Indonesia. Selain itu, beliau aktif di dunia pariwisata sebagai Head of Miss Mailing Tour. Nah, ternyata beliau sudah mengunjungi 35 negara, 5 benua, dan ratusan kota di belahan negeri lainnya. Oh, Masya Allah sekali. Kemudian saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni Pariwisata Universitas Trisakti. Kemudian beliau sebagai founder di PT Mahakarya Maritim Indonesia yang cangkupan bisnisnya dipegang hasil perdagangan, hasil laut, oceanografi, lingkungan hidup, dan konsultan. Nah, selain itu, Bapak Catur ini adalah founder bisnis makanan frozen food di Jakarta. Kemudian saat ini beliau sedang menjalani pendidikan S3 Psikologi di Universitas Persada Indonesia, YAI, yang dimana pada tanggal 30 bulan ini akan diresmikan secara sah gelar doktoralnya. Oh, luar biasa. Sukses terus, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya mungkin kita kembalikan kepada pemateri. Akan ada materi selanjutnya yang akan beliau sampaikan kepada Bu Fitri. Kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan ke slide yang lain bahwa ada para tokoh industri yang terkenal di industri. Nah, ini saya hanya perwakilan saja. Yang pertama adalah James Watt, itu penemu
bahwa dia adalah penemu mesin uap tapi yang efisien. Yang kedua, Nikola Tesla. Ini kalau yang pecinta film, ini sudah ada filmnya tentang Nikola Tesla. Dan ini dia adalah penemu arus bolak-balik listrik dan radio. Nah, di industri 3.0 ini digaungi oleh Bill Gates, dan dia adalah pendiri Microsoft. Dan di industri 4.0 itu ada Jeff Bezos. Itu adalah bosnya Amazon.com. Itu adalah permulaan web penjualan di Amerika Serikat. Nah, dari keempat orang ini, kita bisa lihat bahwa wajah tak serupa, tapi masing-masing punya kontribusi sendiri. Kerja keras serta pikiran positif kunci keberhasilan mereka. Kalau mereka bisa, kita pun bisa. Kita sama-sama manusia. Ingat, di dalam psikologi ada yang namanya mental block. Kita sebenarnya bisa melakukan sesuatu karena jiwa kita, mental kita yang menghalangi, maka akhirnya kita tidak bisa. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan masing-masing dari kita kelebihan sendiri-sendiri. Nah, berarti kita harus menggunakan itu, dan yang penting percaya diri bahwa kita bisa sukses. Dan selanjutnya, ada lagi satu. Nah, tapi beliau bukan di industri 4.0, tapi beliau adalah Shinzo Abe. Beliau adalah Perdana Menteri Jepang yang menjabat di tahun 2017. Beliau adalah orang yang merumuskan Society 5.0 di pameran Sebit Hanover, dan itu diresmikan di tahun 2019 tentang Society 5.0. Jadi sebenarnya kita bukan bicara lagi 4.0 harusnya, tapi karena kita sudah masuk ke Society 5.0 seperti itu. Nah, selanjutnya, oke. Jadi Society 5.0 itu dia menggunakan ilmu pengetahuan berbasis modern untuk melayani kebutuhan manusia. Ini ada contohnya. Pertama, nah, automatic car. Nah, ini adalah transportasi di Jepang. Jadi tidak ada supir sama sekali. Dia adalah aman karena dia diberikan banyak sensor. Jadi dia aman dari kecelakaan. Dia bisa belok sendiri dan semuanya dia lakukan untuk menghindari kecelakaan. Dan penumpang hanya tinggal mengklik dia mau kemana, selesai. Dan yang kedua, ada autonomous tractor. Nah, ini traktor yang bisa dia berjalan sendiri dan dia bisa memperhitungkan cuaca dan hama. Jadi dia yang akan mengambil antisipasi sendiri kalau ada masalah. Yang terakhir, pengiriman paket dengan drone. Jadi sudah tidak pakai kurir lagi. Kenapa Jepang harus mengaplikasikan Society 5.0? Karena satu, di Jepang itu terdapat budaya workaholic. Jadi mereka fokus untuk bekerja, sehingga mereka melupakan untuk menikah dan mempunyai anak. Dan selanjutnya, generasi manula sudah mulai mengikis. Karena itu, Jepang itu kekurangan orang. Oleh karena itu, mereka berpikir bahwa harus ada yang menggantikan orang. Dan tapi, teknologi ini harus mengantisipasi semua kebutuhan manusia. Oke. Ada lagi nih, aplikasi Society 5.0. Nah, si dokter. Dokter itu ketika misalnya ada orang sakit dan dia tidak bisa pergi. Nah, itu dokter akan memberikan data biometrik pasien. Ketika si pasien itu secara online, dia memberitahukan kondisi dia saat itu. Lalu setelah itu ada proses analisa penyakit pasien, ini dengan cara deep learning. Jadi akan lebih cepat si dokter untuk menganalisa. Setelah itu si dokter akan memberikan resep. Jadi tanpa harus ke dokter pun si pasien akan tertangani.
Yang kedua, nah ini lagi nih, unik. Karena apa? Sudah ada komputer yang bisa menulis novel sendiri. Nah, ini kemajuan di Jepang. Selanjutnya, penerapan Internet of Things. Jadi untuk infrastruktur supaya kita bisa menekan angka kematian para pekerja, akhirnya diterapkanlah bahwa kalau untuk pekerjaan instruksi itu ada robot yang akan membantu untuk mengawasi infrastruktur, dan ketika ada perbaikan nanti akan ada pemakaian robot, tapi dia dikendalikan dari jauh. Oke, next. Nah, karena kita akan membahas psikologi industri dan organisasi, ada baiknya kita memahami dulu psikologi industri dan organisasi itu apa. Oke. Pengertian dari PIO atau psikologi industri dan organisasi adalah studi ilmiah tentang perilaku manusia dalam organisasi dan tempat kerja yang berfokus pada prinsip-prinsip yang diturunkan dari perilaku individu, kelompok, dan organisasi, dan menerapkan pengetahuan ini untuk solusi masalah di tempat kerja. Nah, di era industri 4.0 ini, kontribusi PIO, terutama psikolog ini apa sih? Nah, pertama, seleksi karyawan. Jadi, para psikolog itu harus memilih karyawan yang sesuai kriteria yang dibutuhkan. Apa saja? Nanti di slide berikutnya, kriteria seperti apa sih yang dibutuhkan? Ergonomi atau kerekayasaan. Jadi, psikolog merumuskan bagaimana desain lingkungan kerja yang sesuai dengan industri 4.0. Misalnya, mungkin Anda sudah ada yang pernah ke The Cost, rumah makan The Cost. Itu para pelayannya sudah tidak mencatat lagi, tapi dia memakai tablet, jadi ketika ada pesanan, tinggal klik-klik di tablet, ya sudah langsung masuk ke dapur, kopi langsung buat. Tuh, seperti itu. Yang ketiga, pengembangan organisasi. Para psikolog mendesain peningkatan produk sesuai perkembangan. Nah, ini terutama di bidang teknologi. Jadi dia harus tahu apa-apa saja nih yang dibutuhkan teknologi untuk industri 4.0. Selanjutnya, manajemen kinerja. Evaluasi karyawan terkait peningkatan yang harus dilakukan. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan. Menentukan jenis keterampilan yang diperlukan. Jadi terkait pula ini harus ada, terutama dengan skill-skill yang dibutuhkan. Nah, kehidupan kerja karyawan. Jadi bagi para pekerja, biasanya karena tuntutan industri 4.0, jadi dia akan cepat stres. Dan itulah saat itu kebutuhan psikolog untuk melakukan konseling dan terapi dibutuhkan. Oke, next. Nah, skill apa yang diperlukan pada tenaga kerja? Jadi saya memang sudah tekankan dari awal bahwa pada industri 4.0, ketika Anda mau jadi karyawan, ketika mau seleksi kerja, Anda harus melihat diri Anda dulu. Apakah Anda sudah mempunyai kemampuan ini? Ada 1, berpikir kritis. 2, problem solving, entrepreneurship, komunikasi, ilmu pengetahuan, inovatif, tanggung jawab, cerdas secara emosi, adaptasi, memimpin, pengetahuan yang kreatif, manajemen operasional, literasi informasi. Nah, ini kaitannya dia berarti harus melek internet. Nah, keunggulan kompetitif. Yang dimaksud dengan keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang dimiliki oleh organisasi yang diperlukan untuk berkompetisi dan bersaing dengan organisasi lainnya untuk jadi lebih unggul. Strateginya apa aja? 1, strategi berbiaya rendah. Jadi intinya dia menurunkan harga. Nah, ini bisa diaplikasikan kepada orang-orang yang memang tidak
menghiraukan merek. Contoh, jika Anda sering berpergian keluar kota dengan pesawat, satu maskapai yang terkenal murah tapi enak adalah AirAsia. Jadi AirAsia ini dia mempraktekkan strategi berbiaya rendah. Selanjutnya, strategi diferensiasi, memfokuskan perbedaan yang dimiliki produk agar mampu mendapatkan konsumen. Nah, misalnya ini nih, Mas Catur punya makanan frozen papski, ada risol mayonya. Nah, kalau dia mengaplikasikan strategi diferensiasi, maka dia akan membuat resep rahasia di risol mayonya yang berbeda dengan risol lainnya. Oke. Strategi fokus. Nah, ini digabung nih. Berbiaya rendah sama diferensiasi. Selanjutnya, inovasi. Mengembangkan produk yang sudah ada atau membuat produk baru. Seperti tadi, aplikasi. Aplikasi penjualan ikan tuh belum ada, akhirnya dibuat. Selanjutnya, melebarkan jangkauan produk yang tadinya hanya di dalam kota, akhirnya keluar kota juga. Oke, melakukan diversifikasi. Nah, maksudnya itu, dia memperbanyak produk di dalam perusahaan sendiri, seperti Indomie. Indomie kan sebenarnya dia satu perusahaan sama Sarini. Nah, itu dia buat tuh. Nah, atau misalnya di satu perusahaan dia sudah membuat sabun mandi. Oh, akhirnya dia buat juga sampo. Dia buat juga odol. Nah, selanjutnya strategi aliansi. Nah, ini adalah bagaimana dia membangun hubungan yang baik dengan konsumen, terus dengan produsennya, dengan suppliernya, seperti itu. Selanjutnya, nah, bagaimana dengan diri sendiri? Tadi kalau kita punya perusahaan, atau kita misalnya punya sekolah, bisa diaplikasikan strategi tadi. Bagaimana dengan diri sendiri? Oh, ternyata diri sendiri juga harus mempunyai kepribadian kompetitif. Apa itu cirinya? Pertama, selalu punya tujuan hidup. Jadi kalaupun tujuan hidup Anda yang satu sudah Anda capai, raih yang lain. Misalnya, aduh, saya sudah selesai nih S1. Tujuan lagi. Oh, saya mau selesai nih S2. Nah, terus sampai akhir. Selanjutnya, merasa semua orang adalah saingan. Selanjutnya, penasaran dan cari tahu ketika kalah dari pesaing. Bersemangat ketika ditantang orang lain. Merasa harus unggul dalam hal apapun. Nah, ini semua adalah beberapa ciri kepribadian kompetitif. Kepribadian kompetitif baik jika memang dia ada kadarnya dan dilakukan dengan pertimbangan. Kompetitif dan ambisius sangat beda sekali. Oke, di sini saya punya teman nih. Di S3, beliau doktor, sudah menjadi doktor. Dan beliau kebetulan disertasinya adalah perilaku kompetitif. Kalau tadi saya bicara tentang bagaimana perusahaan dan diri, nah bagi teman-teman mahasiswa nih, karena beliau penelitiannya tentang perilaku kompetitif, yuk kita sama-sama bisa sharing dengan beliau. Silakan moderator. Baiklah, terima kasih Bu Fitri. Dan teman-teman, sekarang kita bisa mendengarkan beberapa pemaparan dari beliau, teman dari Fitri, yang bernama beliau bernama MM Tri S. Nildawani. Kepada beliau kami persilahkan. Selamat siang dari Jakarta. Ketemu lagi dengan Ibu Fitri yang masih imut-imut. Salam kenal teman-teman, Ibu moderator, Bu Ista. Ya,
Nama saya MM itu Maria Margareta Tri Susetyaning Mildawani, biasa dipanggil Milda, gitu ya. Saya kenal dengan Ibu Fitri sebagai teman satu angkatan di program doktoral psikologi YAI, gitu ya. Disertasi saya tentang perilaku kompetitif. Terima kasih Fitri, saya panggil nama aja nggak apa-apa ya, Bu Fitri, atas waktunya yang diberikan untuk sharing. Jadi kalau dari tadi saya sempat mendengarkan paparan tentang 4.0, sekarang kan kita bergerak untuk 5.0 gitu ya. Bahkan ada yang bilang 5.5 gitu kan, 5.5. Kalau Bu Fitri dari tadi menjelaskan tentang society-nya, kemudian apa itu 4.0. Kalau saya lebih punya gitu ya. Jadi alasan saya menulis tentang perilaku kompetitif lebih karena apa sih sebetulnya yang perlu dilakukan gitu ya. Indonesia ini tidak kalah gitu. Kalau saya lihat satu persatu manusianya gitu ya, sebagai manusia individu, saya, Ibu Moderator, Ibu Fitri, Ibu Siti, dan ibu-ibu yang lain yang di kelas ini, saya yakin tidak kalah kalau kita tuh secara sendiri-sendiri berkiprah gitu ya, baik di luar negeri, karena pengalaman saya studi S2 di Florida itu survive gitu. Tetapi ketika kembali ke Indonesia, kita kembali masuk sebagai satu society, kenapa ya kita seringkali itu tidak bisa berkiprah secara menonjol? Maka saya melakukan disertasi itu. Dan menurut saya, perilaku kompetitif itu sebetulnya belum banyak penelitian tentang perilaku kompetitif, sehingga saya harus merumuskan variabel apa sih yang paling bisa diteliti gitu ya. Karena kalau kita bicara masalah manusia itu kan complicated ya, banyak gitu. Maksudnya itu banyak variabel yang bisa dijadikan tolok ukur. Tetapi saya pinjam pengetahuan dari psikologi industri dan organisasi. Kalau kita mau mendiskusikan tentang human resource, tentang sumber daya manusia, maka kita meminjam ada 4 ranah, kan? Knowledge, skill, ability, dan other karakteristik. Makanya di disertasi saya merumuskan itu menjadi variabel-variabel yang berpengaruh pada perilaku kompetitif yang saya teliti, itu adalah kemampuan berpikir kritis, tadi sudah diutarakan juga oleh Ibu Fitri di bagian keunggulan kompetitif, kemudian self-efficacy, dan yang ketiga adalah kemampuan beradaptasi. Jadi ternyata ketiganya itu berpengaruh kepada perilaku kompetitif dan ketika dimediasi oleh perbandingan sosial. Jadi teman-teman, kalau kita bicara kompetitif, memang kompetitif berbeda dengan ambisi. Ya, kalau berkompetitif itu artinya kita selalu siap untuk selalu mencari inovasi-inovasi supaya kita tetap survive, supaya tetap eksis gitu ya. Sangat beda dengan ambisius atau ambisi. Dan perilaku kompetitif ini salah satu syaratnya adalah kita melihat peluang-peluang untuk tetap eksis, dan untuk itu maka salah satu syaratnya adalah kemampuan menjalin kolaborasi sebetulnya. Ya, tidak mungkin kita kompetitif itu sendirian, gitu ya. Seperti contoh tadi aplikasi Gojek itu bisa survive karena ternyata Gojek itu juga menjalin kolaboratif dengan drivernya, dengan konsumernya, dengan pemilik aplikasinya, gitu ya. Dan masing-masing itu punya porsi dan dilakukan secara proporsional, gitu. Itu gambaran singkat dari disertasi yang saya lakukan. Gitu, Ibu Fitri. Jadi barangkali kalau misalnya nanti tertarik bisa diperdalam di bagian diskusinya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Maria Margareta atas waktu sharingnya. Sangat bermanfaat sekali bagi kami. Terima kasih. Ya, lain kali kita bisa sharing kembali, Bu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya.
Ya, Bu. Sukses semuanya, sukses juga untuk Amin, amin. Sukses buat Ibu. Selanjutnya mungkin akan kita kembalikan kepada Mbak Fitri atau Bu Fitri. Kepada beliau dipersilakan. Baiklah teman. Maaf Bu, suaranya belum di. Ya. Selanjutnya silakan sesi pertanyaan. Kira ada yang Ya, mau teman-teman semua. Jadi sekarang kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Di mana di sini kami mempersilahkan kepada Ibu Fitri untuk ini mungkin kepada teman-teman atau audiens peserta yang hadir pada webinar kali ini ingin bertanya mengenai hal-hal yang kurang jelas kepada pemateri fisik kita kali ini. Di sini kita memberi pertanyaan sebanyak 3 pertanyaan atau 3 penanya. Mungkin dipersilakan bagi teman-teman untuk agar lebih kondusif untuk memberi simbol raise hand, dan kita akan memilih 3 raise hand teratas atau tercepat. Baiklah, kepada Bu Fitri mungkin ada 1 orang penanya, beliau dari Kak David Lapananda. Dia bertanya, adapun pertanyaannya itu, saya mau nanya untuk Bu Fitri, perkenalkan saya David mau bertanya, contoh teknologi atau aplikasi dalam perkembangan VIU yang bisa diterapkan saat ini dalam bentuk apa ya Bu? Sehingga lulusan psikologi bisa memfokuskan menggunakan alat tersebut untuk menjadi basic ilmu yang mampu meningkatkan daya saing kita. Terima kasih Bu. Sama. Mungkin langsung saja kepada Ibu, dipersilahkan untuk menjawab. Oke. Terima kasih David. Salam kangen buat David, dulu mahasiswa saya di UTS. Ini mahasiswa yang paling rajin, ini David. Sudah selesai di kloter pertama dia di angkatannya. Selamat ya Fit ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Fit. Yang pertama, basic kita adalah psikologi. Otomatis harusnya kita mengedepankan psikologi, tapi kita ada kaitan kita dengan industri 4.0. Yang kita bisa lakukan adalah sebenarnya yang terkait dengan teknologi adalah pembuatan alat tes online. Apalagi ketika kita mempunyai software untuk alat-alat tes. Nah, itu adalah gebrakan bagi orang-orang psikologi. Beberapa orang psikologi sudah membuat aplikasi ini. Jadi, terutama
ketika COVID ini otomatis sebenarnya psikotes secara online itu sangat dibutuhkan dan orang-orang psikologi harus bisa untuk menangani ini. Yang kedua, kebutuhan akan software. Jadi kita orang psikologi itu bisa ketika ada psikotes kita bisa menganalisis dengan cepat dengan kebutuhan software tadi. Itu salah satunya ya. Silakan moderator. Itu dia jawaban dari pemateri kita. Mungkin bagi Kak David ada yang ingin ditanyakan kembali atau mungkin kurang jelas. Baiklah, jelas. Ya, alhamdulillah. Mungkin ada teman-teman atau audiens yang lain yang ingin bertanya. Kami masih membuka satu pertanyaan lagi. Oh, ada pertanyaan lagi dari Kak Sita Afrea. Beliau bertanya, untuk bisa tetap eksis di era 4.0, apa saja cara yang dapat kita terapkan, Bu? Oke, terima kasih Sita. Ini mahasiswa ini di PB Bogor ini. Ini pinter ini orangnya, saya kenal nih Sita nih. Oke, baik Sita, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk tetap eksis, yang pertama berarti kita harus kenali perkembangan zaman. Dan yang kedua, ingat bahwa manusia itu unik. Jadi kita harus lihat dari zaman ke zaman, kebutuhan orang apa, pangsa pasarnya seperti apa. Nah, contoh ya, kalau dulu dianggap orang itu kalau misalnya dia nyanyi-nyanyi sama lagu itu dianggap orang gila. Ya kan? Tapi kalau sekarang sudah ada TikTok. Karena apa? TikTok itu tahu bahwa ada kebutuhan orang untuk dia berekspresi dengan musik. Akhirnya dibuatlah satu aplikasi. Nah, tapi ternyata yang dilakukan TikTok selanjutnya, dia selalu meng-up-to-date apa yang ada di masyarakat. Jadi intinya adalah itu, lihat perkembangan terus. Dan yang kedua, jangan pernah takut untuk melakukan perubahan. Contoh, mungkin yang era zaman dulu tahun 90-an masih tahu kamera film. Nah, kan ada tuh yang Kodak tuh yang apa filmnya itu. Nah, sekarang Kodak bangkrut. Kenapa? Karena Kodak adalah satu-satunya yang menolak digital. Kalau sekarang kita foto-foto itu sudah pakai digital kameranya. Kalau dulu kita kan pakai film. Habis film nanti dicuci, kasih ke studio, nanti ada kertas fotonya. Nah, ternyata si Kodak itu justru bangkrut karena apa? Dia sudah tahu ada kebutuhan untuk digital ini gitu. Tapi ternyata dia tidak mau mengaplikasikan dan akhirnya yang terjadi adalah kebangkrutan gitu. Terima kasih moderator. Ya, itu Kak Sita pertanyaannya sudah dijawab oleh Bu Fitri. Apakah sudah jelas atau ingin dipertanyakan kembali? Oh ya, terima kasih. Sama-sama Kak. Ya, jadi nah itu dia webinar kita kali ini. Selanjutnya kami akan ada sesi door prize untuk 3 orang beruntung. Nah, di mana bagi teman-teman yang bisa menjawab beberapa pertanyaan ini akan mendapat hadiah dari kita. Nah, apa sih hadiahnya? Nah, hadiahnya itu pulsa 15.000 bagi 3 orang penanya. Maaf, bagi 3 orang penjawab. Ya, untuk
pertanyaan pertama, mungkin langsung saja. Mohon didengarkan, karena ini bagi teman-teman yang bisa nanya, langsung bagi teman-teman yang bisa menjawab, mungkin langsung raise hand agar jawabannya bisa langsung kita dengarkan. Kemudian langsung saja untuk pertanyaan pertama. Siap-siap, jeng, 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 jeng. Pertanyaan pertama, aplikasi apa yang dicetuskan oleh Mas Catur? 3, 2, 1. Ayo, siapa yang bisa? Aplikasi apa yang dicetuskan oleh Mas Catur? Pemateri bintang tamu kita kali ini. Buat teman-teman yang bisa, mungkin langsung raise hand. Oh, mungkin sudah. Kak David. Mungkin langsung dibuka on cam, Kak, untuk jawabannya, untuk menjawab pertanyaan. Kira-kira aplikasi apa yang dicetuskan oleh Mas Fatur? Kak David. Oh, aplikasi ikan segar Indonesia. Mungkin Kak David bisa on cam untuk menjawab langsung. Mungkin mukanya ingin dilihat oleh Mbak Fitri. Oh, baiklah, karena beliau sedang berhalangan, jadi bagaimana Mbak Fitri? Apakah jawabannya tepat? Oke, selamat kepada Kak David. Untuk mengambil door prize-nya, mungkin nomornya bisa di-chat kepada darah hubung kami. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, bagi teman-teman yang beruntung, dengar ya, pertanyaan yang kedua. Setelah era industri 4.0, selanjutnya ada era yang bernama revolusi industri. Bisa diulang kembali, Kak? Raise hand terlebih dahulu, Kak, untuk aturannya. Karimatul. Ya, untuk Kak Karimatul mungkin bisa langsung menjawab pertanyaannya. Kalau nggak salah tadi saya dengar revolusi industri society 5.0. Bagaimana Bu Fitri? Apakah jawabannya tepat? Society 5.0. 5.0. Jawabannya? Jadi jawabannya apakah betul, Bu? Atau mungkin kurang tepat? Society 5.0. Iya Bu, tadi saya jawab itu. Iya. Oh iya, selamat kepada Kak Karimatul. Mungkin nanti nomornya juga bisa langsung di-chat kepada darah hubung kami. Selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan terakhir, door prize terakhir untuk kakak-kakak, mungkin juga peserta yang lain. Pertanyaannya itu, sebutkan 5 aplikasi yang booming di net. Ayo, mungkin ada yang bisa menjawab. Ya. Untuk teman-teman yang bisa menjawab, bisa raise hand terlebih dahulu.
Oke, mungkin soalnya kurang jelas, akan saya baca kembali. Sebutkan 5 aplikasi yang booming di net. Apakah ada yang bisa menjawab? Oke, ada? Oh, ada satu. Kak Sita. Kepada Kak Sita mungkin bisa langsung menjawab, Kak. Oke, 5 aplikasi yang booming di internet itu contohnya seperti yang tadi udah dijelaskan, ada TikTok, terus Instagram, Twitter, WhatsApp, sama Facebook. Bagaimana Bu Fitri? Apakah jawabannya tepat? Wih, Masya Allah. Jawabannya tepat sekali. Selamat kepada ketiga pemenang door prize kita kali ini. Mungkin nanti David, mungkin jawabannya untuk hadiahnya bisa ditindaklanjuti dengan menghubungi narahubung kami, memberikan nomornya. Nah, selanjutnya sesi penutup. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui bersama, dan sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Kami selaku penyelenggara menghaturkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman dan para hadirin yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada acara webinar kita kali ini. Terkhusus kepada Ibu Pembimbing Akademik kita, Bu Ayuning Atmasari, kepada pemateri kita, Bu Fitri, kami ucapkan terima kasih untuk kesediaannya di webinar kita kali ini. Terus, juga teman-teman yang mungkin sudah bersedia hadir pada acara kita kali ini. Sebelum acara ini kami tutup, marilah sama-sama kita melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya sesi foto. Mungkin kakak-kakak semua, audiens, beserta audiens dan hadirin semua bisa menyalakan kamera untuk sesi dokumentasinya. Kita akan foto 3 kali. Slide pertama, mari kita buka, mari membuka kameranya. Hitungan 1, 2, 3, semuanya senyum ya. Menampilkan wajah-wajah ceria, indah dan molek. Bawah. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide yang kedua. Oke, slide yang kedua, kita hitung 1 sampai 3. Senyum 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. Slide yang ketiga. Slide. Oke. Baiklah, hitungan 1, 2, 3. Alhamdulillah, sesi dokumentasi kita sudah selesai. Acara sudah kita lalui bersama. Sekali lagi kami dari penyelenggara mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada
para hadirin, kepada para pemateri, bintang tamu, khususnya kepada Bu Ayuning Atmasari yang sudah menyempatkan hadir kali ini. Mungkin acara ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sukses terus teman-teman, kakak-kakak. Semangat. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu Fitri. Ketemu lagi. Terima kasih Bu. Ya Bu, siap. Tunggu kehadirannya di Sumbawa Bu. Makasih ya Mbak Dita, udah berjuang buat acara. Ya Bu. Pakai masker nih pasti. Bu terbaik. Terima kasih Bu. Bu Ayu.